Ya benar. Karena kalau ada kedua, ketiga kali, mati aja kita kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita masih belum bisa berdiri di kaki kita sendiri. Karena kan udah move on. nggak penting juga, coy. Tuh. Halo semuanya, kembali dengan aku Elizabeth dan Yesi lagi. Pada bosan gak sih? tapi enggak loh, banyak banget yang minta lu hadir lagi di video Masa sih? gua. Aduh, Katanya gua nggak gemes. Kio-kio gitu. Kiu. Jadi hari ini gua nggak masak. Oke. Tapi lebih pengen kayak Q&A gitu karena udah lama banget aku nggak Q&A. Jadi semalam aku iseng-iseng buka Shopee. Banyak pertanyaan guys. Kita matiin dulu. Aku buka question box gitu di Instagram dan banyak banget pertanyaan yang udah kasih ke aku dan sekarang kita bakal jawabin. Jadi tugasnya kamu di sini Makan? kasih pertanyaan buat gua. Lu pilih dari berapa banyak ribuan gila yang DM gua. Anjay, DM, say, berapa? Ribuan. Baru ribuan sih. Sombong ya? Jangan sombong dong. Ribuan banyak loh. Oh iya udahlah. Lalu Bikin pilih, emoji aja. lalu pilih yang bagus punya Yang ya. menarik ya. Jangan yang itu, jangan ya, nggak Oke, usah ya. Itu nggak usah dibahas karena Kan udah move on. nggak penting juga, coy. Cuy. Nah, kita Kau sambil nggak bisa move on, ya, say. move on mah udah dari awal, coy. Nah, Oke. kita makan. Ini aku udah beliin Richeese. Ini aku beli banyak buat kita semua. Ini kita bakal makan pakai Richeese. Terus ada aku udah goreng kentang, bukan goreng sih, aku pakai air fryer. Ini kentang sama nugget di air fryer biar nggak usah terlalu banyak minyak. Ini aku pakai Mito guys, air fryernya. Terus itu ada apa namanya ini, cheese-nya, ada saus sambal. Oke, mari makan. Mari makan. Makan. Makan ya Terus semuanya. Oh, pakai Ibu kentang. mah doainnya paha. Aku kentang dulu. Enggak. Udah mau nanya langsung. Bentar, gue sambil seleksi, gue sambil makan nih, bentar ya. Mewakili para netizen. Makan guys. Ini Richeese sih. Never wrong. Ini pakai cheese-nya. Aduh, lama banget. Banyak ya? Banyak nggak sih pertanyaannya? Banyak, say. Nih. Oke, Oke. ini pertanyaan pertama ya. Aduh, Apa? Kak, apa tipsnya bisa sestrong itu ditambah besarin Glenn sendiri? Aku kadang capek sama semua beban masalahku. Ayo, apa motivasi buat Gimana bisa se-strong itu Ya. buat besarin Glenn sendiri? Ya itu, bisa strong itu karena ada Glenn, ada tujuan hidup. Ada tujuan hidup untuk hidup. Nah, kalau kalian merasa capek dengan masalah kehidupan kalian saat ini, kalian harus lihat tujuan hidup kalian tuh apa gitu loh. Kalau kita ada masalah, kita nggak bisa tujuan hidup kita buat diri sendiri. Kita harus fokusin orang lain yang pengen kita bahagiain. Misalkan mungkin orang tua kalian, atau anak kalian, pasangan kalian, adik kalian, keluarga kalian. Nah kalau aku, keluarga sama anak aku. Number one, anak aku. Aku pengen bahagiain dia, aku pengen bikin dia bangga punya ibu yang strong kayak gini. Jadi suatu saat dia bakal dengan bangganya mempromosikan kebiasaan ngiklan. Jadi kasih tahu ke teman-temannya, mak gue segini nih, kayak gini nih, kayak gitu. Jadi kalian harus ada tujuan hidup untuk hidup. Jadi bukan promonya, halo guys, mama saya single, bukan gitu ya? Bukan ya? Mama saya single. Enggak dong. Kan berhak dong single untuk memilih seorang kan pasti kedepannya pasti adalah calon papa gitu. Kan pada akhirnya dia yang nanya pertanyaan. Oke, lanjut. Pasti pada kepo kan. Udah, jangan deh. Ada rencana mau nikah lagi nggak, Neng Eli? Oh my god. Wakili banget, say. Lanjut, cepetan. Buat saat ini enggak. Tapi aku nggak bakalan bilang enggak dong, karena jujur mau semandiri apapun wanita itu, mau se-strong apapun wanita itu, mereka masih butuh sosok pria, ya. Membimbing, menuntun, mengajari. Mereka masih butuh sosok itu. Tapi buat saat ini belum sih, belum mau nikah lagi, ya Allah, ya Tuhanku. Trauma aja belum hilang gitu Belum kan. sembuh ya? Udah pakai betadine belum? Udah kayak gitu, belum sih, belum saat ini belum. Kita next.
Nafsu banget dia. Apa? Ini pertanyaan memotivasi banget. Anjay. Boleh cerita nggak pengalaman kakak sebelum sesukses ini dan apa aja kegagalan yang pernah kakak alami? Sebenarnya kalau dibilang sukses, aku masih belum bisa dibilang sukses. Masih on the way ya? Iya, masih kayak startup juga, masih startup. Jadi kalau dibilangin sukses, mau kasih motivasi, tapi belum sesukses itu. Tapi kalau dibandingin dulu dengan kegagalan yang pernah aku lalui, aku bisa akui kalau aku sukses buat saat ini dengan versi aku gitu loh. Kalau versi yang kaya mah, naon eta itu mah masih proses saya kutu gitu. Jadi setiap orang kan punya struggle-nya sendiri kan. Dan apa aja kegagalan yang pernah kakak alami? Banyak. Kalau sukses, ya sukses kan berarti usaha ya. Banyak kegagalan. Untuk sampai bisa sampai di titik tahap ini ya kita jangan menyerah, terus berusaha. Tuh ada lagunya, jangan menyerah. Tetap berusaha, tetap tekun gitu loh, rajin. Kalau misalkan kita kan pasti ada di waktu di titik yang kita merasa kita capek, kita letih, nggak bersemangat, boleh istirahat sebentar gitu, istirahat sejenak, refreshing, tapi jangan sampai menyerah gitu loh, jangan sampai menyerah. Terus itu berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, apapun masalah kita, itu selalu ada yang namanya jalan Tuhan. Gue selalu percaya itu, jalan Tuhan. Gila loh, bisa loh si Neng Elinya ngomongnya kayak serohani begini loh. Iya loh anjir. Aduh, biasa. Tuhan pasti bangga sama gua. Pasti bangga loh dia sama gua. Kegagalan seperti apa yang Neng Eli alami? Kegagalan. Seperti jatuh. Kegagalan kayak gimana sih? Contoh kegagalan kayak gini. Kegagalan kehidupan atau bisnis nih? Bisnis sama kayak YouTuber. Pernah nih kayak viewernya anjlok nih, turun. Atau enggak penjualan nih, ada yang misalkan kita udah usaha banget nih, bikin sambal, lapis, segala macam. Ada yang gagal gitu loh. Kita kan bikin down dong. Aduh, gue jadi kayak males nih, gue mau lanjutin lagi nih. Gue jadi kayak kok nggak berhasil gitu. Itu apa yang kegagalan yang bikin Neng Eli? Kegagalan yang mana nih? Nah, kita kasih contoh. Misalkan aku baru-baru ini bikin lapis. Aku kan nggak bisa baking sama sekali. Bener-bener nggak ada passion juga ke baking. Dan itu baru-baru aku tekunin sekarang gini guys. Belajar enggak, kursus enggak. Jadi cuman bener-bener lihat YouTube, Google, buku. Kita cek. Kita coba, pada akhirnya kita paham nih, oh ternyata bikin kue yang yang bolu tuh harus pakai tepung yang protein apa. Ternyata itu beda, ada tahap-tahapnya. Kita nggak bisa sembarang cuma tepung aja. Nah di situ aku bikin lapis itu gagalnya puluhan kali. Kalau kalian 10 hampir 20-an. Kalau kalian ikutin Instagram aku, kalian pasti tahu aku gagalnya berapa kali. Karena kalau aku gagal, aku bikin sesuatu, aku gagal, aku storyin. Gagal guys, karena apa? Aku pengen motivasi ke kalian. Kalau mungkin dari banyak orang menganggap aku tuh kalau bikin sesuatu berhasil terus kan. Aku pengen kasih tahu kalau aku bikin kue, bikin apapun juga bisa gagal. Tapi pada akhirnya aku mencoba dan pada akhirnya lapisnya menjadi fenomenal bagi diri aku dan keluarga aku, dan itu enak banget gitu loh. Dan resep yang aku pakai pada akhirnya resep aku sendiri, karena aku coba resep ini nggak cocok nih sama lidah aku. Pada akhirnya aku tahu ini tuh harus kayak gini gitu kan. Aku tambahin dan pada akhirnya resep sendiri. Nah kesimpulannya, jangan pernah menyerah lagi. Jangan pernah menyerah. Terus harus sabar dengan proses, nggak ada semuanya instan. Indomie aja masak dulu guys. Iya makanya nih. Oke. Kan semua wanita pasti suka kayak tipsnya apa sih kecantikan gitu ya. Oke, kita ngebahas sekarang. Tips kecantikan, aduh. Rahasia cantik dan awet mudanya apa Neng Eli? Aduh, salah banget deh. Pakai susu kah? Skip aja deh, gue nggak berasa. Kalau gue ngomong berasa
tidak sesuai omongan gua dengan muka enggak, gua. menurut Neng Eli aja harus. Oke, gua mau Menurut nanya. Neng Eli. Cantik itu menurut lu apa? Kalau cantik gitu. Cantik sih kalau menurut saya pribadi sih semua wanita cantik. Ya? Itu yang plus cantiknya itu adalah dari kita sendiri, bukan dari kita, masih dari dalam. Dari dalam tuh dari attitude ya. Dari attitude itu penting. Kalau attitude lu jelek banget, itu kecantikan di luar lu tuh percuma. Ya. Nah, itu menurut gue, kok jadi gue yang gitu sih. Tapi ya udah, Oke. kejawab semua. Itu menurut saya ya. Menurut Neng Eli gimana? Cantik itu menurut gua relatif. Hmm. Kalau lupa semua para pria melihat kecantikan dari fisik dan penampilan, ya bakal kemakan waktu. Ngerti nggak? Contohnya yang lama-lama cantik itu bisa pudar. Oh, oke. Kalau lu cantik tapi lu nggak ada uang buat ngerawat, hilang. Trust me, hilang. Tapi kalau dalam diri udah cantik pribadinya, attitude kayak gituan, perilakunya itu nggak tahu kenapa loh, itu cantiknya bisa memancarkan loh, walaupun emang mukanya tidak, maksudnya biasa aja gitu ya, biasa aja, tapi bisa memancarkan kecantikannya. Oke. Nah, langsung aja. Oke. Next. Terus lanjut. Lanjut apa? Intinya guys, kita harus punya duit pribadi untuk merawat kita sendiri. Jangan berharap dari orang ya. Oh iya, bener banget. Bener nggak sih gitu? Bener banget dong. Oke, next pertanyaannya. Tips biar pipi tirus apa sih, Ci? Belakangan ini makanku banyak. Terus pipiku ngembang. Terus kita tos deh, Mbak. Ngembang kita berdua. Pipi. Sama gue juga. Apa? Titipannya? Enggak sih, sebab juga sama, pipinya juga masih tembem. Cuman karena aku pasang behel, mungkin ada pergerakan rahangnya. Sama ya waktu itu udah lama sih, udah mau setahun, 6 bulan atau setahun. Kayak suntik meso kayak gituan. Sebenarnya lebih ke behel sih. Dan emang ada olahraga juga, jadi mungkin lebih tirus kayak gitu kan sih. Oh, dia udah ada pengalaman meso, pantes. Yes. Oke, pertanyaan ini selanjutnya. Ci, aku lagi hamil 9 bulan lagi nih, nunggu kontraksi. Dulu, Cici lahiran Glenn normal atau sesar? Kontraksinya gimana? Aku normal. Waktu itu Luar biasa. Waktu itu apa namanya, lebaran, terusnya 2 minggu lagi baru jadwal keluar kan babynya. Ternyata udah pecah ketuban dulu. Nah itu waktu itu lebaran tuh, dokter yang biasa tanganin aku pergi liburan gitu. Pertama pecah ketuban dulu, kontraksinya lumayan menyakitkan, tapi lebih sakitnya melahirkan tidak sesakit dihianatin. Top. Telat ya gue? You get that point gitu, kamu dapat nggak poinnya? Kayak gitu. Oke, gue dapat poinnya. Oke. Soalnya kalau kita melahirkan sakitnya itu sakit yang enak, bersyukur gitu loh. Kita hebat gitu, jago. Jago. Neng Eli, saya mewakili netizen semuanya. Neng Eli sudah punya pacar baru, Neng Eli? Kan udah dibilangin. Enggak. Oh tadi udah ya? Belum sih. Menikah kan, yang tadi menikah. Nah, menikah kan? Pacar baru Ini enggak? pacar berarti masih dalam proses untuk menjalani jenjang serius aja. Aku nggak mau egois. Aku nggak mau egois dengan hati aku yang masih luka. Aku mendatangkan orang baru. Karena itu pelampiasan, pelarian, ngerti nggak? Dia gue mau sembuhin dulu Betul. lukanya. Yes. Gue mau sembuhin semuanya, baru gue buka hati gue buat orang lain. Buka lowongan lah ya. Bukan lowongan. Oke. Downgrade banget, maksudnya begitu. Gue nggak mau dengan pelarian nyakitin orang, itu sama aja nyakitin orang gitu. Benar. Secara nggak langsung kita maksudnya baru sembuh, belum kayak sembuh total. Iya. Nyari pasangan buat kayak nyembuhin kita, buat menutupi. Atau buat panas-panasin. Panas-panasin si tetangga. Cie, ada yang gitu. mau panas-panasin. Pakai kompor kali panasin. Oke. Gede banget. Intinya sembuhin dulu diri kita, baru kita
mulai pelan-pelan membuka diri Tapi untuk iya. menerima seseorang untuk ke depan. Tapi nggak fokus itu sih, udah nggak fokus itu, fokusnya ke anak. Yes. Dan Nek Eli sekarang kalau saya lihat secara pribadi dia lebih fokus untuk ke karir sama ngebesarin anaknya. Gila loh. Casey Teguh. Hebat loh. Oke, saya bakal buka YouTube channel Yesi Podcast khusus untuk Neng Eli, pertanyaan Neng Eli ya. Jadi gua terus tamunya ya. Lu terus tamunya ya. Oke, ini boleh nih, ini boleh nih. Ini sih enggak mewakilkan lah ya, ini mewakilkan saya juga. Neng Eli, semenjak divorce dan nggak satu rumah dong, ini divorce pasti otomatis nggak satu rumah. Iyalah. Okay. Apa Glenn ada menanyakan papinya? Menanyakan kenapa? Soalnya aku bukan ibu yang egois. Kita udah selesai sama papinya Glenn gitu kan, udah selesai dan gue nggak mau egois. Maksudnya anak gue kan masih butuh sosok ayah dan menanyakan soalnya kan setiap seminggu weekend gitu loh, weekend atau enggak gimana si Glenn-nya atau gimana bisa si bapaknya atau gimana bisa akunya bagi waktu. Si Glenn bisa ke papanya, bisa ke mamanya, bisa ke eyang, ke oma opanya. Jadi terserah Glenn kangen ke siapa, dia ke siapa kayak gitu. Jadi nggak ada yang gue larang-larang, nggak ada yang dilarang-larang. Memang ada waktunya, ada waktu Glenn di mana gitu ya. Seperti itu. Tapi Glenn menanyakan nggak? Mami. Gila. Aduh, Kok susah papi ya. nggak di sini, maksudnya kok papi nggak satu rumah sama mami gitu? Si Glenn tuh terlalu dewasa anaknya. Oh ya, dia nggak nanya? Dia tuh nggak nanya, cuman dia tuh kayak mengerti. Kenapa? Apa sebab dia mengerti? Jadi gini, aku kalau ada dulu waktu menikah, kalau ada masalah, Yes. nggak pernah mau berantem di depan anak. Dia ada masalah dari pagi nih ketahuan atau apa gimana, masalah kecil gitu. Aku selalu ngomongnya kalau Glenn udah tidur. Okay. Jadi kita mau berantem, masih bahasa kasarnya kita pukul-pukulan, teriak-teriakan, Glenn nggak tahu. Jadi Glenn nggak pernah tahu. Yang Glenn tahu tuh kita harmonis gitu kan. Emang harmonis. Apa sih? Berarti Neng Jadi- Eli, sorry potong lanjut Neng. Nah, Oke. jadi yang terakhir dia ngelihat papinya, mungkin karena lagi emosi, kita cekcok besar, terus ada sedikit main tangan kayak gitu. Nah di situ dia mengspekulasi atau apa ya, menyimpulkan kalau kita pisah, habis itu kita langsung pisah rumah gitu kan. Oh, pisah dulu gitu Nah, kan. Menenangkan diri. Ya dia menyimpulkan kalau pisahnya rumahnya kita gara-gara papinya kayak gitu-gitu tuh, gitu. Oh, gitu. Sampai sekarang. Karena masalah yang itu gitu kan, kejadian kasus Ya itu. ya kayak gitulah. Oke. Udah lah, kita next aja lah. Next Aku aja nggak lah. mau Neng Eli sedih terus. Aku nggak sedih. Oh enggak ya? Oke, lanjut. Apa nih? Nih oke nih. Oke, kita 3 pertanyaan terakhir lagi aja ya. Ya. Cara mengawali jadi YouTubers gimana? Sampai sesukses ini. Kita seumuran tapi Cici udah sukses banget. Nah itu, cara pandang sukses orang kan masing berbeda-beda ya. Kalau kalian menganggap aku, nih kayak kasih yang pertanyaan, menganggap aku tuh sukses padahal kita umurnya sama. Tapi kalau aku lihat teman-teman aku jauh lebih sukses, mereka udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu, udah bisa keliling segala macam Dunia. Iya. Nah itu, kenapa aku bisa mengawali jadi YouTuber ya? Waktu itu iseng. Nah waktu itu si Ellen yang ngerti platform yang kayak ginian, dia lebih modern lah ya. Oke. Nah aku buka akun YouTube itu juga, subscribe-nya yang konten-konten masak. Nah yang pertama aku subscribe itu adalah yang konten-konten masak gituan.
Nah si Ellen bilang, Cece kan suka makan pedas. Gimana kalau kita bikin video makan mie Abang Ade yang waktu itu lagi hype, yang lagi tren-trennya kan. Oke, kita bikin tuh mie Abang Ade. Itu juga ngerekamnya pakai handphone yang Samsung ya. Kayak gini, bukan yang kayak gini. Ini apa namanya? Berdiri ini horizontal atau potret ya? Kayak gini, standing gini, bukan yang kayak gini kan. Di upload lah ke YouTube sama si Ellen iseng-iseng. Gitu. Terus itu rame terus kita bikin lagi sampai sekarang. Nah, jadi tetap semangat lah ya. Tetap semangat. Maksudnya kalau pertama nggak ada yang nonton juga, kalian tetap semangat. Kalian harus ikutin tren zaman now. Yes. Iya nggak sih? Tren zaman now. Itu. Oke, gitu ya. Terus 2 pertanyaan lagi terakhir. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Wih. Ini nih yang suka biasa saya ledekin si Neng Eli nih. Apa? Neng Eli, kalau sama Brondong mau nggak sih? Nggak ada yang pahamnya aku baca ya. Brondong. Banyak banget yang motivasi, yang pertanyaan yang bagus. Brondong. Oh gitu ya, yang mana dong saya? Ya udah yang terakhir yang kamu yang pilih ya, oke ya. Oke, ya udah. Ini apa? Ngomong. Brondong harus. Astaga. Kayak gue tante banget nanti. Neng, kalau sama bukan tante-tante, gini loh. Ada ya. Brondong itu apa sih? Brondong itu Gimana? maksudnya yang lebih muda dari kita. Ya contoh, kita umur 25 nih. Lumayan kita dapet yang umur 23. Kan lebih muda dong, lebih muda disebut Brondong biasa. Beda 2 tahun disebut Brondong. Kasihan biasa amat. rata-rata begitu ya orangnya. gitu. Jadi ledekinnya, lu mau sama Brondong kan lebih muda. Oke, lebih muda ya, jangan bilang Brondong. Kalau Brondong otak gue udah kayak gue tante-tante jijik banget gitu iya. Ya. Oke, yaudah. Di bawah umur lebih ngeri deh. Mending Brondong. Udah, lanjut Brondong. Berarti pacar mau nggak sama yang umurnya lebih muda gitu ya? Umurnya lebih muda. Kenapa enggak gitu? Kalau emang itu sekarang gini, usia itu tidak bisa memandang kedewasaan seseorang. Itu dulu Neng Eli mikirnya dewasa itu dari umur. Dewasa itu dari umur. Makanya gue dapet yang 9 tahun lebih tua dari gua. Gua pengennya dia yang mengayomi gua, yang menuntun gua. Ngeri lah. Berarti tidak sesuai ekspektasi. Oke, yaudah. Maksudnya umur itu tidak bisa menilai atau mengukur kedewasaan seseorang. Ada kayak adik gua, kayak Ellen 17 tahun, dia udah dewasanya secara pemikirannya. Iya, udah dewasa banget gitu. Jadi kalau emang ada yang maksudnya lebih muda dari gua dan emang dianya dewasa, mapan, ya bukan kaya tapi mapan itu berarti dia bisa menghasilkan uang sendiri dengan keringat dia, bukan dari orang tua, bukan yang harus minta sama orang tua, dikit-dikit sama orang tua, tapi dia bisa sendiri, mapan. Why not? Plus banget buat gue ya. Mau nggak lo? Buy one get one. Buy one get one. Kasian banget. Nggak bercanda guys, bercanda. Buy one get one. Di sale. Buy one free one. Astaga. Buy one get one dong, bener? Iya, buy one get one. Anjay. Dah. Oke. Udah ya? Udah. Last one ya, last one. Sensasi. Aduh, lidahnya. Gua yang milih. Iya, terakhir Neng Eli. Ayo. Acak. Udah ya, gua lihat. Banyak banget ya. 1 hour later. Pertanyaan terakhir ya. Mau sebutin nama yang nanya nggak? Boleh. Boleh ya, oke. Luar biasa sih yang nanya ini, dengan Kak Winda Pangestika. Oke. Kak tanya, apa kalau pasangan yang dulunya yang suka godain atau genit sama cewek sampai selingkuh bisa berubah? Yang selingkuh apakah bisa berubah? Bisakah mereka berubah? Apakah mereka bisa berubah? Jeng. Gini, dulu gue sempat galau-galaunya. Gue sempat kayak maju mundur. Cantik. Nggak cantik, ini nangis. Jadi memikirkan anak kan. Terus gue pernah kayak iseng, nggak sengaja kayak lihat YouTube dan ada satu yang khotbah gitu loh, tanda-tanda. Dia ngomong gini, dia sekarang udah umur 40 sampai mau ke 50. Dia ngomong, suaminya itu punya pengusaha, punya kantor, dan dia punya sekretaris, dan suaminya itu selingkuh sama sekretarisnya itu udah mau jalan 10 sampai 20 tahun lah, kayak gitu. Berarti setengah hidupnya si tante itu sama suaminya
ada pihak lain yang pelakor ya, ya, Dapat si pelakor. ya, pelakor I gitu. see. Tapi si tantenya yang bener-bener percaya sama Tuhan banget. Yang percaya sama Tuhan banget. Dia selalu Berserah sama berserah Tuhan. ke Tuhan. Oke. Tuhan bla 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 gitu lah, mungkin doa dia. Terus mereka kan selingkuh tiap katanya tuh kalau dia tuh istri yang kayak di film-film gitu lah. Suaminya bangun dia udah siapin pakaiannya, udah siapin makannya, udah siapin bekalnya. Yang kayak di sinetron Yang benar-benar melakukan kewajiban seorang ibu rumah tangga. iya, yang sangat-sangat sempurna banget. Bahkan kalau si suaminya selingkuh pun dia tahu dia tetap melakukannya, tetap menjalankan kewajibannya. Luar biasa nggak? Lu bisa nggak kayak gitu? Gue sih sorry to say, gue nggak bisa. Oh my god, tante, salut gua. Nah, suaminya berubah. Coba tebak. Karena apa suaminya berubah? Ada suatu titik suaminya berubah, tidak selingkuh lagi. Apakah itu? Suaminya lumpuh, stroke. Suaminya stroke, baru berubah. Gue seketika orang lain bersorak, tantenya hebat karena penantian selama ini terjawab gitu kan. Kalau gue tinggalin langsung. Bukan kisah aku ya, dia kan nanya selingkuh apakah bisa berubah. Itu aku cuma kasih tahu sesuai dengan kisah yang dari si tante itu bukan khotbah, kesaksian ya. Kesaksian. Nah, Jadi gitu. tepatnya kesaksian. Tapi tantenya luar biasa gitu kan. Ya itu. Berubah tidak akan berubah. Jadi inti dari pengertian dari kesaksian si ibu tersebut, intinya tukang selingkuh. Dia berubah kalau dia udah tidak bisa apa-apa. Dia udah bener-bener gembel banget. Mungkin kalau yang kaya dia udah bener-bener gembel banget, atau yang sehat dia udah lumpuh banget, udah sakit banget. Baru dia nyadar. Dia udah ya, bertobat. betul. Dia sebenarnya bukan bertobat. Kayak Dia cuma nggak bisa lagi. oh iya. Dia kita nggak tahu isi Galau hatinya. gitu ya. Dia tobat atau benar, atau tobat atau enggak. Cuman ya karena dia lumpuh, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Istri mau gimana gitu. Iya, gue sama istri Terus gue gue. nyuruh istri gue nganterin gue ke pelakor gitu kan. Udah lumpuh. Pelakornya masih gitu. muda, jijik banget gue Oh, yang iya. kayak gitu kan. Pasti pelakornya nyari yang lain lagi. Iya. Maksudnya kalau menurut gue tidak akan berubah. Nah, ini gue tambahin lagi ya. Kalau dalam suatu hubungan atau kalian menikah, terus itu pasti ada namanya lika-liku rumah tangga. Nah, misalkan kalau suami Anda atau pasangan atau istri atau suami selingkuh, pertama kali ketahuan, lu gimana? Oh, kalau gue ditanya ini. Kalau pasangan lu amit-amit nih selingkuh, Suami amit-amit. Iya, lu kan cewek. Enggak, maksudnya kirain pas masa Ya. pacaran gitu kan. Menikah dong, udah menikah. Kalau pacaran mah bodo amat. Langsung tinggal ini. Iya. Menurut lu gimana? Baru pertama kali nih, apa yang bakal lo lakuin? Pasti pertama kan pasti maafin dia sih. Kan posisi kalau udah punya anak pasti kan pemikiran beda dong. Yes. Nah, pasti pertanin dulu, kayak maafin dia, dan kita juga harus menjadi lebih baik lagi gitu kan. Kita juga nggak bisa kayak Kita koreksi diri lah. koreksi diri juga gitu kan. Kayak gitu sih kalau gue ya. Lah. Kalau sampai dia berkali-kali, waduh, Tuhan, kuserahkan padamu. Iya benar. Panggillah dia. Ada 3 tahap. Yang pertama, hilaf. Yang pertama kilaf. Coba-coba lah. Ya udah lu Nah. kasih dia coba lah. Ya, buat dia ngerasain gimana sih. Ya. enaknya. Kalau bagi perempuan nih ya, yang udah menikah, terus itu yang cari uang tuh suami nih, suami Anda yang cari uang. Kalian tuh bener-bener tugasnya jaga anak, jaga rumah, urus anak, urus suami nih ya. Pertama, kalau suami Anda selingkuh, ketahuan selingkuh, oke, kalian maafin. Habis itu kalian atur strategi. Yes. Yang belum pernah kerja, yang Tips belum and trick. yes. Wih. Iya benar, ini buat masa ke depan kita. Iya benar. Karena kalau ada kedua, ketiga kali, mati aja kita kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita masih belum bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu masih loh. bergantung sama dia Iya. gitu. Kalau emang yang kedua kali, yang pertama kali kalian langsung atur strategi. Oke. Koreksi diri. Kalian kurangnya apa? Mungkin pas pulang tuh gini terlalu gemuk kah? Terlalu kurus kah? Kan selalu gitu.
Kalau suami selingkuh yang disalahin siapa? Istri. Istrinya. Perempuan yang selalu disalahin. Tidak menjaga body lah, segala macem lah gitu kan. Iya, selalu yang disalahin tuh perempuan. Jadi ya kalian koreksi diri lah. Misalnya kalau emang kitanya gimana-gimana, ya kita berubah, ya kan berusaha kan. Nah kalau yang kedua kali, kalian udah harus mulai cari uang sendiri. Yes. Karena bakal ada ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah kalau udah di titik kalian bisa berdiri di kaki kalian sendiri, tinggalkan. Itu menurut gua. Kalau mereka udah ada 3, 4, 5, 6 kali, tinggalin aja. Itu udah nggak bakal berubah ya. Nggak akan berubah. Kecuali kalau dia berubah, satu mukjizat. Ditampar Tuhan, dia bakal berubah. Iya, pasti ditampar Tuhan itu. Yaudah, Oke. gitu aja. Oke. Kalau kita pengen ngomong, panjang banget. Panjang banget. Kita bikin satu yuk. Apanya? Ya podcast kayak gituan. Oh boleh. Khusus Neng Eli ya. Kita ngebahasnya. Di YouTube lu aja biar Aduh, YouTube gua. gue lebih leluasa ngomongnya gitu. Oke guys, udah ya guys. Thank you guys. Oke, by the way, buat teman-teman yang pengen follow Instagramnya Yesi, boleh banget. Kalian nggak kasihin editor, kasihin dong Instagramnya Yesi. Mas. Waduh, gue jadi dipromosi. Ya iya, kalian Lu bisa promosi follow. nggak apa-apa. Udah banget nggak bercanda loh. Dan itu Yesi lagi single buat saat ini. Ya nggak apa-apa dong. Itu bukan aib. Oke. Itu anugerah. Lo bisa single saat ini. Pilihan. Iya, Pilihan. dan Pilihan. Yes. Maksudnya kalau lebih banyak orang yang kenal, lebih banyak pengenalan, lebih enak dong memilihnya. Gue sekarang tuh kayak diobral nggak sih? Obral, siapa yang mau gitu. Dia nggak buy one get one sih, dia masih buy one you get one. Nggak get one sih, buy one gitu. Kalau gue buy one get one. Oke. Sekian dari video ini. Terima kasih udah nemenin kita. Semoga menghibur dan kalian bisa petik positifnya jangan yang negatifnya ya. Apa yang aku sebutin itu bukan kisah aku, itu kisah Yesi. Sekian dari video ini, aku Elizabeth dan bye. Dah, thank you. Menjebak kan? Menjebak. Kisah gue. Kisah lo kan kisah gue mah kisah gue. Gue enggak ya. Kan di sini gue tamu. Jadi kan gue jadi kayak mewawancarain lu dong. Podcast. Ya serius amat sih. Lu kalau ngomong gitu, kalau bercanda tuh kayak bikin orang oh ya ini kisahnya sih kayak tragis banget gitu loh. Pintar ya gue ya. Pintar. Memanipulatif ya, play victim gitu ya, pintar ya. Yuk. Ya, pintar ya kita. Tetap nyalain. Terus gue jago gitu. Dari awal yang banyak banget tuh. Aduh udah stop. Jangan lebay. Lanjut, saya nggak dibayar loh mas nenek kalau Nenek, lo mau ngomong nenek loh gak ada. Boleh cerita nggak pengalaman kakak sebelum sesukses ini dan apa aja kegagalan pernah kakak alamin selama? Apa? Ya Allah. Kenapa? Kasihan Ibusan. Kebayang. Panas. Kalau berhubungan dengan kehamilan oke lah ya membagi. Pas dulu ngehamilin Glenn. Ngehamilin. Cara mengawali jadi YouTubers gimana? Sampai dikit gitu ya. Baksa gitu ya.